jamaah hampir 500 kegiatan saya kali baik berkah yang jawab salam, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, rezekinya tambah, rezekinya berkah, lepas dari sini semua kaitan sangkut paut hutang pihutang dengan debt collector, orang leasing, perbankan dan semua kaitan tentang riba. Bidu'aikum jami'an, dengan doa semuanya, mudah-mudahan pasca tahlil besok semua hutangnya biar pada lunas. Aminnya 3 orang, berarti yang lain gak pada punya utang, bohong. Mudah-mudahan utangnya pada lunas. Yang aminnya paling kenceng dia yang banyak utangnya. Maratan saniyah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا وأشهد أن محمد رسول. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أشرك القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمؤها وخلق الناس بخلق حسن. صدق الله العلي العظيم وبلغ الرسول حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati, khusus lil khusus keluarga besar Sahibul Musibah, dalam hal ini Bapak Nanang beserta putra dan Akhinal Kabir, salah satu pengurus humas di Kota Bekasi, DPD Iman, yakni Al-Ustaz Abdul Razak beserta istri dan keluarga besar. Guru-guru kita yang mulia, diantaranya ada Dek Ustaz Haji Ratib, ada putranya Bang Ustaz Ahmad Khairuddin, ada Ende Haji Bosin. Wabil khusus apa kami tercinta dari komunitas Gibas 07009 ya, 009 Kecamatan Jati Asih, semua tanpa terkecuali jamaah majlis tahlil dan doa yang Allah muliakan. Mudah-mudahan
mudah-mudahan langkah kaki kita baik yang jauh maupun yang dekat menjadi asbabiyah. Wabil khusus buat almarhumah Ibu Rosmawati binti Abdul Muhi. Mudah-mudahan dengan kedatangan dan keberkahan serta keutamaan kita semua dan guru-guru kita tanpa terkecuali, Allah jadikan beliau min ahlil khair, amin. Allah jadikan beliau insya Allah min ahlil maghfirah, min ahlil jannah. Kuburan beliau almarhumah Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, amin. Allahumma ya rabbal. Bapak, Ibu, abang-abang yang gagah perkasa, terusus sahabat kami juga lupa ini. Bukan apa-apa kalau saya nggak sebutin, suka ditandain. Karena kami satu guru, satu ilmu, cuman beda cara dan jalan saja. Ada abang kami, Bang Macan, salah satu anggota Gipas. Ada Bang Jack yang botoh ini. Nah, beliau satu guru, satu perguruan sama saya. Cuman beda torikotnya, beda jalannya. Yang pasti mudah-mudahan beliau dengan bergabungnya ke Gibas membawa asbabiah kebaikan, dakwah juga dengan perbuatan, sekaligus insya Allah Allah jadikan Gibas ini menjadi satu komunitas ormas yang bisa memberikan nuansa manfaat buat lingkungan masyarakat sekitarnya, wabil khusus Kecamatan Jati Asih. Insya amin Allahumma ya rabbal. Dan kami juga sudah untuk kesekian kalinya berjumpa dengan Ketua Gibas Bang Udi Saudi, Ketua Gibas 009 Kecamatan Jati Asih, termasuk pada saat orang tua siapa Bang yang meninggal pada saat itu, saya lupa. Dan alhamdulillah dengan kedekatan beliau dengan kami, termasuk Abang Ipar, Ustaz Abdul Halim, Ustaz Hamdan. Nah ini Ustaz Ratin sahabat Ustaz Hamdan, abang kami. Cuman beliau belum kenal sama saya, cuman salaman doang, kadang-kadang saya cium tangan. Cuman dalam hatinya siapa, oh no, paling begitu ya ya. Tapi yang pasti ini satu kehormatan buat saya, satu rasa syukur kepada Allah. Karena saya Ndek Haji Ratin, mohon maaf saya ini pendatang. Dan kita semua saya yakin sebagian ada 1-2 orang mah pendatang, betul kagak Bang? Tega aman yang jawab, gua nanya capek-capek yang jawab 3 orang, betul nggak Bang? Ada nggak asli pribumi Jatiluhur Pedorenan semua? Ada nggak? Ada yang pendatang nggak? Ada nggak yang pendatang? Ada nggak? Ada semua, bukan kelahiran orang Pedorenan, orang Jatiluhur, bisa jadi dari Jatisari juga banyak juga. Insya Allah berkah semuanya, amin. Ya Allah ya Rabbal. Jujur kami juga sebenarnya letih, lemah dan lesu karena kurang tidur Bapak. Tadi pagi mau tidur jam 8 datang tamu, saya pikir bawain duit, nggak taunya minjem duit, sialan banget ya. Namanya tamu ya, ujung-ujungnya alhamdulillah tuh tamu. Pas balik jam 10 saya pikir mau balik biar cepetan, biar saya bisa tidur dikit kayak dikit. Gak taunya ngajakin ke Cepenjok mau Ustaz Abdul Rojak, dapat rezeki dia 3 juta, gua dilupain. Sialan pisan teman begini. Tapi insya Allah inilah berkahnya silaturahmi, relasi, insya Allah jadi solusi, jadi ranah rezeki, amin. Ya Allah ya Rabbal. Jadi Bapak, abang-abang Ridho ini bantu tahlil di rumah Ndek Bapak Nanang, Ridho kagak? Ikhlas kagak? Mau ditahlilin? Ya, kalau ada yang jawab mau dong, cuman nunggu giliran doang, betul. Makanya mohon maaf, hikmah, tausiah, mau izotil hasanah, lempengan acara tahlilan, mohon maaf, nggak usah lama-lama, bener kagak? Takut banget jawab, bener kagak? Jadi tahlilnya cukup singkat, padat, akurat, tepat semuanya. Insya Allah lempengan selesai. Menuju malam kesempatan malam hari ini kita semua pulang pada bawaan
Jawab 3 orang kayak Bang Jet, orang-orang mangap dong kagak mau jawab. Bang Macan jawab lah. Tampang doang galak kagak mau jawab. Jadi semua lembangan selesai tahlil, insyaallah biiznillah kita semua pulang pada bawa amal. Kadang-kadang ada yang sentimental sama Ustadz, amplop. Jangan. Saya sudah 9 tahun Bapak tinggal di Jati Asih, satu pun nggak ada saudara. Makanya lempengan tahlil dan doa ini satu ibrah dan pelajaran bagi kita. Dimanapun kita tinggal, kapanpun waktunya, bersama siapapun kita bergaul, loyalitas tanpa batas, ingat kematian. Maka poin yang paling penting buat kita, bagaimana dan sudah berapa banyak sesuatu yang kita sudah siapkan menjelang kematian menyebut diri kita masing-masing. Setuju? Coba nih, pertanyaan saya sederhana. Bagi bapak-bapak, abang-abang gibas yang masih punya istri, tolong jawab yang jujur karena Allah, jangan ada dusta di antara kita ya. Ini ngomong-ngomong yang masih punya istri, jawab. Yang duda diem baik, pura-pura ngopi, minum baik, anggap aja makan minum. Ini pertanyaan bagi yang masih punya istri ya. Bang Saudi masih punya, cuman Bang Jack doang belum, cuman baru wacana dan rencana. Tapi insya Allah beliau dapat bini yang solehah. Cuman banyak pilihan wacana doang, tak tahu kapan Bang Saudi cariinlah abang saya ini. Botoh pisah dari belakang kayak Inul Daratista. Dari depan ya Allah kayak tronton. Tapi beliau soleh, bergaul sama guru kami Abu Yake Haji Hamzah Hamdani. Berkah manfaatnya apa yang beliau sampaikan sejauh ini buat Bang Ded, Bang Macan, insya Allah berkah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Jadi dimanapun kita bantu taklil dan doa, kapanpun itu waktunya, dimanapun jarak tempuhnya, poin paling penting bagi kita harus bisa mempersiapkan kematian itu dengan amal yang lebih baik. Yang kalau bahasa orang Prancis Jawa Barat bilang terkait. Di Jawa Barat ada Prancis Bapak, namanya perapatan Ciamis. Jadi orang Ciamis ngarios hayang tehayang kudu hayang. Ini ngerti kagak Pak? Ngerti kagak? Mangap doang. Di daerah Jawa Tengah ada Brebes. Orang Brebes bilang kelem, orang kelem kudu kelem. Saya ceramah 7 kali daratan orang Aceh bilang tem dah antem. 2 tahun saya safari dakwah di daerah Tapsel, sekarang jadi Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Orang Sumatera Utara bilang giot, indah giot, kudu giot. Nyampe ke Pedurenan Jati Asih, sekarang saya sudah punya KTP orang sini bilang siap tidak siap kudu si, mau tidak mau kudu mau. Jadi hukumnya wajib. Jadi dimanapun Bapak bantu tahlil dan doa, apa yang sudah kita baca dipimpin oleh guru-guru kita yang mulia, tahlilnya, yasinnya, bahkan doanya, nyampe kagak? Nyampe kagak? Cuma 3 orang, berarti yang lain ragu semua. Nyampe kagak? Nyampe kagak? Biasanya orang gibas itu ada moto mirip sama orang-orang struktural di KNU-an. Kalau orang gibas sama NU ada moto NKRI harga. Cuma 3 orang yang tahu, berarti yang lain mangap doang, kurang gaul. Coba jawab yang kompak, NKRI harga mati. Yang lain berarti masih pasukan Belanda itu sama PKI. Coba jawab yang kompak biar nggak ngantuk. Yang ngantuk kaget mati, tahlil lagi besok kita. Jawab yang kompak, NKRI harga mati. Berkah semuanya, amin. Ya Allah, ya Rabbal.
Bapak, kita bersyukur jadi orang warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena negara Kesatuan Republik Indonesia ini didasari dari semua dengan perbedaan demi perbedaan. Tidak sebatas sukunya, tidak sebatas rasnya, bahkan bahasa, termasuk kepercayaan dan agama. Salah satu negara di belahan dunia teramat banyak agamanya, tiada lain, tiada bukan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada orang Yahudi punya kepercayaan, kitabnya Taurat. Orang Nasrani punya kitab kepercayaan Injil. Orang Hindu punya kitab namanya Weda. Orang Buddha punya kitab suci namanya Tripitaka. Pasukan Zoroaster dia punya kitab suci namanya Zen Avesta. Bahkan tidak sedikit di luar apa yang saya sampaikan, ada orang yang menganut paham kepercayaan kebatinan. Mereka juga punya pemahaman dan punya kitab suci namanya Serat Sentani Hidayat Jati. Kalau bahasa orang Jawa disebut dengan Darmo Gandul. Ternyata kita bersyukur Bapak, abang-abang Gibas. Kita bersyukur sampai saat ini masih Allah berikan nikmatul iman wal Islam. Amin. Mudah-mudahan kita sampai akhir hayat punya iman dan Islam. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Kenapa kita wajib bersyukur Bapak? Ternyata kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita penganut ajaran baginda Sayyidul Wujud Habib Mahmud Nabiyuna Muhammad, punya pegangan dalam hidup dan kehidupan kita suci yang kita kenal adalah Al-Quranul Karim. Dan Al-Quranul Karim salah satu kitab yang paling sempurna dan paling purna di kitab suci yang sudah tadi kami sebutkan. Makanya kita bersyukur jadi orang beriman, jadi orang Islam dan punya pegangan hidup yang paling sempurna dan paripurna, yakni Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ayo Bapak bersyukur. Bahkan termasuk bicara tentang Al-Quran, korelasinya, kaitannya, hubungannya tentang kematian. Ini sudah diwanti-wanti bagi kita Bapak. Apa kata Allah di Al-Quran? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu keluar keringatan mana belum ngopi pahit. Yang jawab Allah cuma 3 ekor, yang lain pada serius nunduk. Saya pikir dengerin tidur. Ya Allah tega emang. Yang jawab Quran bacaannya insya Allah dapat pahala utamanya. Amin. Kata Allah di Al-Quran, Qul innal mauta alladzina tafirruna. Hai Muhammad, innal mauta, itu ada harfu taukid, berarti seyogyanya kita mengatasnamakan orang yang beriman kepada Allah, yakin dan cinta kepada Sayyidul Wujud baginda Nabi Muhammad. Qul innal mautal ladzi, ada harfu taukid, innal mautal ladzi, sesungguhnya kematian itu yafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kalau pun seandainya di antara kita berasa dengan gagahnya, otot besarnya, menjadi orang sakti dikategorikan, termasuk mohon maaf orang gibas, merasa punya kekuatan tertentu, cepelkah, anti goreskah, anti potong rambutkan. Tapi kalau sudah bicara konteks kematian, siapapun orang hebatnya, berapa banyak pun kekayaannya, seberapa tinggi kekayaannya, bahkan sekali sakti pun, kalau sudah bicara konteks kematian, yafirruna bihu fa innahu mulaqikum, pasti semuanya akan dipertemukan, didapatkan dengan yang namanya kematian.
walau kuntum fi burujin musayyadah, kata Allah di Al-Quran. Sekalipun kita bersembunyi dengan kekuatan kita, dengan jabatan kita, dengan banyaknya fulus, bersembunyi di suatu tempat yang memang penuh dengan hambatan, tantangan, kasarnya, dengan perisai, dengan penjagaan. Tapi konteksnya kalau sudah dengan kematian, pasti saatnya tiba orang tersebut dan kita semuanya pasti bakal Ayo Bapak, muhasabah. Jadi renungan bagi kita, apa sih yang kita banggakan? Apa sih yang sudah kita siapkan? Termasuk kadang-kadang kita hadir di acara tahlil dan doa, pasang niat yang betul. Pasang niat semata-mata liibtigo imardhatillah. Saya yakin Abang Gibas juga semuanya bukan orang pedorengan semua, tidak sebatas orang Jatisari, semua minimal ada orang Jati Asih. Tapi memantapkan niatnya, termasuk kita semua yang kata baginda Nabi, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin insya Allah lebih bagus, lebih ahsan daripada bentuk pengamalan dan perbuatannya. Ternyata kita tidak sebatas niat mau bantuin tahlil di rumah Ndek Nanang dan keluarga besar. Ternyata termaktub dalam hati kita, terlisankan, terucapkan, tapi dalam bentuk semata-mata liibtigo imardhatillah. Kita nyampe di kediaman almarhumah, di kediaman keluarga besar, yakin dan pasti menjadi catatan besar sekaligus modal dan investasi kita tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma ya Rabbal. Coba Bapak dijawab semuanya yang masih punya istri, sayang nggak sama istri? 5 orang Bang Hikmah pora-pora diam aja, jangan jawab. Ini pertanyaan bagi yang punya bini. Yang punya bini sayang nggak sama bini? Cuman 10 orang, berarti yang lain duda semua. Jangan khawatir Bapak yang duda. Saya ada rekanan dakwah namanya PJSI. Salah satu ketuanya adalah artis. Ini emang Bang Ustaz Abdul Rojak udah ngincer bayi minta nomornya. Saya bilang saya laporin Umi, tahu rasa kau. PJSI ada singkatannya Bang, Persatuan Janda Seluruh Indonesia. Jadi lempengan yang para duda ini nggak usah khawatir. Kita ngomong aja mau Ustaz Abdul Rojak. Dan jangan lupa DP-nya 30% ya. Selain PJSI, saya juga ngisi kajian dan dakwah di Hujan Bapak. Ternyata Hujan ada singkatan dan bikin betah saya Bapak. Hujan, himpunan Ustadz dan Janda. Subhanallah. Cuman saya selektif Bapak. Saya koleksi, saya seleksi. Nanti saatnya bagaimana ada solusi buat Bang Jack, solusi buat Bang Saudi, kalau berani nambah itu juga. Ternyata luar biasa Bapak. Cuman saya selektif pribadinya. Lempengan yang sudah umurnya lansia 65-70 tahun, silakan Bang Ustaz Abdul Rojak kalau mau daftar. Bang Saudi nggak apa-apa, cuman resiko rasain sendiri itu mah. Kalau saya bisa 2 hari 3 malam nggak tidur, kalau Bang Macan sama Bang Dik pun kuat dengan ilmu dan yang disamakan sama ijazah oleh guru saya Pak bisa kuat 2-3 hari nggak tidur. Cuman alhamdulillah saya masih optimal meskipun dalam keadaan letih, lemah dan lesu. Kenapa? Karena saya modalnya cuma satu, minum ASI yang asli tanpa ada zat kimiawi. Ternyata Bang Jack, Bang Saudi, Ustaz Abdul Rojak selesai tahlil besok pada pusing palanya 7 keliling, matanya kunang-kunang, muntah uger, panas dingin, meriang mereka. Ternyata dicek up, dites di rumah sakit Kartika Husada. Ternyata salah kaprah Bang Saudi sebagai ketua Kipas 009 dan pasukannya Bang Macan, Bang Jack, termasuk sahabat kami Ustaz Abdul Rojak. Cuma salah penempatannya karena mereka semua salah minum susu, sudah kadaluarsa. Subhanallah. Ini jawabannya cakep, nauzubillah. Benar. Kita biar terlindung dari itu semuanya. Alhamdulillah.
Amin Allahumma ya Rabbal. Coba jawab semuanya. Sayang sama istri, cinta sama istri. Lempengan istri kita meninggal, Bang Macan berani nggak masuk ke alam barja? Bukan bohong cintanya. Teman-teman jawab semuanya, sahabat tahlil dan doa. Lempengan kita punya istri, sayang boleh, cinta boleh, apapun itu bentuk jenisnya. Orang tua sayang dan cinta terhadap anaknya, anak sayang dan hormat kepada orang tuanya, guru terhadap murid-muridnya, murid hormat dan takdim kepada guru-gurunya. Lempengan bicara konteks azab, bicara konteks kematian, bicara tentang konteks maut. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ahbib ma syi'ta fa innahu mufarriqu." Silakan apa yang hendak kau sayangi, silakan apa yang hendak kau cintai. Apapun yang kau cintai, apapun yang kau sayangi, yakin dan pasti fa innahu mufarriqu, kata Nabi. Saatnya tiba kita pasti bakal berpisah. Betul tidak? Betul tidak? Coba Bang Macan sambil santai sejenak minum kopinya sambil merokok, dengerin ceramah saya, dengerin nasihat qasidah ibu-ibu kalau lagi main rebana. Apa kata nasihat qasidah ibu-ibu? Walaupun istri cantik jelita, Israel datang, tak ada guna Bang Macan menangis sebelah mata sambil mikirin siapa. Padahal bininya masih ada, udah niat jelek aja. Betul tidak Bapak? Betul tidak? Maka momentum terpenting bagi kita Bapak, saya pendatang, orang dalam keadaan tua, rentah lebih tua dari beliau dan Nanang. Usianya 85 tahun Bapak, dalam keadaan tua, rentah, tanpa bisa melihat alias buta. Apa nasihat beliau? Ustadi manggil maaf Parjolona, Allah apai. Sanari Ustadi guler ala pendatang, Allah apai. Pada bisa Ustadi guler ala pendatang, mergaul ta'ala. Pada ibarat tandai tuala, alat tandai tuiba. Ibarat dengan tuala, alat dengan tuiba. Jat perangai ibarat tuala, alat pejat perangai na tuiba. Ini saya perhatiin jamaah pada panas ini melotot, ngerti kagak Pak? Mangap doang, ngerti kagak Pak? Salah Bapak nggak boleh terjemahan di bawah. Ayo Bapak, ingat kematian, maka ada ibrah pelajaran hari ini saya sampaikan. Apa sahabat Ansor bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini poinnya Bapak. Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Wahai Rasulullah, siapa sih mukmin yang paling afdal itu? Ternyata dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika sahabat Ansor bertanya, beliau menjawab, ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling baik di antara mereka dan di antara kita adalah yang terbaik akhlaknya, bukan pintar ilmunya, bukan banyak pengalamannya, bukan tinggi jabatan dan banyak fulusnya, tapi orang yang paling baik di hadapan Allah adalah yang bisa menjaga akhlaknya. Salah satu kita yang hidup terhadap yang mati, menjaga akhlak di antaranya adalah apa? Cukup menyebutkan kebaikan almarhumah termasuk keluarga kita yang sudah meninggal, tanpa harus menyebutkan keburukan yang mereka telah lakukan, karena selama kita bisa menjaga itu semua di hadapan Allah dan di hadapan baginda Nabi Muhammad, kategori orang yang bisa menjaga akhlaknya, insya amin Allahumma ya Rabbal. Yang kedua kita sahabat Ansor bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Ada yang jawab, saya nyebutin nama Nabi Muhammad ini, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas. Wahai Rasulullah, siapa sih mukmin yang cerdas itu? Apakah yang bakat
dengan titel duniawinya, lalu sangat gampang menjatuhkan orang yang tidak punya titelnya. Apakah di antara mereka yang duduk asik dengan jabatannya, lupa dengan bawahannya? Apakah di antara mereka yang merasa banyak fulusnya, tapi lupa akan makna mampus dalam dirinya? Bukan. Siapa orang yang paling cerdas di hadapan Allah dan Rasulnya? Tidak lain, tidak bukan. Begini Nabi Muhammad adalah, ini ada makna isim takdil yang punya makna lebih. Aktsaruhum lil mauti dzikran wa istidadan lima ba'dahu wa ulaika al aqyas. Orang yang paling cerdas di hadapan Allah dan Rasulnya tidak lain, tidak bukan, yang selalu senantiasa mengingat-ingat akan banyaknya kematian dan berusaha mempersiapkan kematian itu dengan amal yang lebih baik. Insya Allah. Amin. Allahumma ya Rabbal. Tadi karena putranya sambutan juga udah enak, gondrongnya mirip Bang Brother Bang. Saya pikir kemarin Bang Brother dia Bang Saudi, ternyata bukan. Ternyata ini jadi pelajaran Bapak, tidak sebatas buat beliau dan kita semua. Apa yang sudah disiapkan, makanan, minuman, yakin dan pasti ini bentuk tarbiyah pendidikan yang diajarkan oleh orang tuanya menanam kepada putranya dan kita semua yang hadir menjadi ibrah dan pelajaran. Kalau nanti kita punya sanak famili yang meninggal, jangan lupa bantu tahlil dan doa. Insya amin ya Allah ya Rabbal. Ini makanan, minuman, istighfar, yasin, tahlilan, doa yang sudah kita munajatkan nanti ditutup dengan doa berikutnya. Yakin dan pasti mereka yang di alam barza, Bapak ngapain yang tadhiru dakwatan, mereka semua yang masuk di alam barza Bapak, keluarga kita termasuk almarhumah yang baru saja meninggalkan kita Bapak. Beliau mengharapkan tiada lain tidak bukan doa, sedekah, termasuk hadiah, bacaan istighfar, termasuk bacaan Al-Quran. Yakin dan pasti Bang, ini nyampe pahalanya buat almarhumah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Pertanyaan saya yang kedua sebelum saya tutup, Bapak, kadang-kadang di satu kampung ada orang sholat takziah, termasuk di tempat tahlil, kadang yang mimpin tahlilan, yang jadi MC, yang baca yasin, yang nutup doa, itu dapat hadiah, bukan sedekah ya, ingat ya. Kalau ngasih buat para asatid bukan sedekah Bang, namanya hadiah. Nah kalau mau ngasih fakir miskin, buat apa namanya sedekah. Nah ada orang sholat takziah, ternyata sahibul musibah di satu kampung, kenapa saya perhatikan ini mereka selesai sedang proses sholat jenazah, kelar sholat jenazah, ada yang mimpin doa. Ketika mimpin doa, ada bagian keluarga sibuk musibah nyiapin tuh sesuatu. Ada amplop Pak di dalamnya dibesekkan. Itu jamaah yang lagi mengucapkan amin, amin. Pertanyaan saya sederhana, kalau ada di kita di kampung Pedurengan yang seperti itu, ada orang sholat, ini sahibul musibah sudah niatin mau ngasih sedekah, mau ngasih hadiah kepada para guru, tolong dijawab yang kompak, yang semangat. Boleh jangan? Cuma satu orang yang tahu. Boleh jangan? Takut pura-pura, mana dibahas jawabannya? Boleh jangan? Masih kagak berani. Boleh jangan? Jangan! Kata siapa? Jangan sampai ditolak. Karena maknanya adalah menjadi satu ranah pahala yang dimana diniatkan buat almarhum dan almarhumah semua sanak famili kita yang sudah dipanggil sama Allah, mengharapkan itu tidak sebatas hanya doa, bacaan dan tahlilan. Sudah berapa banyak saudara kita yang sudah diwafatkan sama Allah di alam barzah. Sudah berapa banyak saudara kita bahkan bisa jadi sanak famili kita, bahkan bisa jadi keluarga kita, bahkan bisa jadi orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita cinta, orang-orang yang kita hormati, guru-guru kita Bapak. Apa harapan mereka kepada Allah? Ya Allah ya Rabb, Rabbi laula akhartani ila ajalin karim.
pasang telinga, buka mata dengan hati. Mudah-mudahan jadi semangat buat kita dan saya khususnya. Ini Pak, mereka yang di alam barzakh yang sudah diwafatkan sama Allah, sudah miliaran orang yang diwafatkan sama Allah. Mereka bermunajat, mohon kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, kalau sekiranya kematian itu bisa kau tunda ya Allah. Kalau sekiranya Engkau mengizinkan kami untuk bisa hidup kembali, ya Rabb, hidupkan kami kembali ya Allah. Mereka bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah agar apa Pak? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Agar apa Bapak, Abang semuanya? Ini mereka minta dihidupkan sama Allah kembali, agar tidak lain tidak bukan menjadi pribadi-pribadi yang suka bersedekah, yang suka membagi hadiah, yang bahasa hadis Nabi baginda Muhammad punya karakteristik wa mut'aimil ji'an, orang yang suka berbagi, bukan orang yang suka ngepel. Tahu ngepel Bapak? Yang buntut kasiran, tahu buntut kasiran alias pelit ya, binti tahlil alias apa Pak? Pantat kuning. Ada orang kaya ngakunya doang, ada pejabat ngakunya doang, banyak fulusnya tapi pelitnya 17 setan. Ada di sini? Ada kagak? Ada kagak orang di tahlilan. Bapak, mumpung kita masih ada umur, mumpung kita masih ada sehat afiat, lempengan ini jadi ikhtibar, jadi ibrah, jadi tarbiyah, jadi motivasi buat kita, termasuk saya pribadi. Mudah-mudahan Allah jadikan kita daripada orang-orang yang ahli sedekah, orang-orang yang bisa mendermakan kadar hartanya. Ustadz Haji Ratib punya masjidnya, Ustadz Abdul Rojak punya majlis taklimnya, guru-guru kita punya pesantren. Bapak, berbagi lempengan rezeki, karena rezeki adalah titipan, tidak harus dimiliki. Karena sejati yang kita miliki, karena rezeki yang kita punyai, sejatinya adalah yang kita dermakan, yang kita keluarkan, yang kita gelontorkan dalam kebersamaan, termasuk komunitas Gibras. Ada kebersamaan dana sosial di kolektif Pengembang Macan, ngumpulin itu yatim bilang buat sedekah hadiah. Ini kayak gini sahabat beliau ada duka cita, itu secara tidak langsung bentuk Bang Macan dan ketuanya Bang Saudi udah bentuk dakwah, namanya ngajak kebaikan. Tidak sebatas dengan lisan, tapi kita sebagai para sahabat-sahabat Gibras udah cukup paham dan mengerti yang kata baginda Nabi digariskan dalam sebuah hadisnya, khairul ashab man yadulluk 'alal khair, sebaik-baik teman adalah yang selalu senantiasa memberikan arah dan jalan yang terbaik. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang kategorinya baik. Sekalipun mohon maaf, jangan pernah bangga kita punya jenggot, karena sejatinya di hadapan Allah dan Rasulnya, Islam tidak bisa diukur hanya sebatas panjang atau tidaknya jenggotmu. Jadi orang Islam itu yang terbaik di hadapan Allah dan Rasulnya tidak bisa cukup hanya sebatas barometernya hitam atau tidaknya jidatmu. Jadi orang Islam itu barometernya tidak bisa diukur hanya sebatas panjang atau tidaknya celana cingkrangmu. Jadi muslimah itu tidak bisa diukur hanya sepanjang panjang atau tidaknya jilbab yang kalian kenakan, tapi menjadi muslim yang terbaik, menjadi muslimah yang terbaik di hadapan Allah dan Rasulnya tiada lain tiada bukan kita semua. Mudah-mudahan yang selalu senantiasa berusaha, berikhtiar dalam rangka menjadi pribadi-pribadi yang menebar manfaat antar sesama. Insya amin Allahumma ya Rabbal. Sekalipun kita belum baik Bang Dek, Bang Macan, bersama orang